Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya Bu ya, di mana sekarang marak-maraknya terjadi perbedaan tentang masalah Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang diinginkan di sini apa solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ini? Silakan Bu ya. Ya, solusinya tidak ada pada saya dan tidak ada pada Bapak. Ya, solusinya negara. Karena ini mengatur kehidupan sosial bermasyarakat dan antara kelompok-kelompok agama. Siapa yang berwenang dalam hal ini? Ya, pemerintah. Kalau pemerintah membuat kebijakan begini, harus ikut kita. Ya, pemerintah, dan pemerintah pasti tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu selalu terikat untuk maslahat. Maka kita lihat bagaimana pemerintah melihat maslahat. Nah, kalau maslahatnya umpamanya ini berbahaya untuk ketenangan, ketentraman kehidupan beragama dan bermasyarakat, akan menimbulkan konflik horizontal, apalagi kalau bisa tak nyaman, tak tenang, apalagi akan mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan radikal, apalagi kalau masing-masing kelompok menganggap dia paling benar, yang lain sesat. Ini berbahaya. Maka kalau kita ya menuntut pemerintah saja supaya apa, membuat kebijakan supaya terhindar sebelum konflik-konflik horizontal ini terjadi. Karena kalau tidak diantisipasi, ini bisa berbahaya untuk ketenangan, kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini. Karena masalahnya kelompok berbeda itu tidak ada masalah. Biasa, berbeda, masalah. Bahkan berbeda akidah pun tak masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Akidah. Maka Rasulullah hidup di bawah naungan kepemimpinan dia Yahudi, ada Nasrani, ada orang musyrik, ada orang tak beragama sama sekali. Hidup berdampingan, damai. Sahabat juga begitu, tidak ada masalah. Nah, cuma dalam perbedaan itu perlu adanya toleransi. Aturan sekarang yang digaung-gaungkan oleh pemerintah moderasi beragama. Apa ciri moderasi itu? Moderasi itu di antaranya pertama adalah toleransi. Toleransi itu apa? Pertama, menerima. Legowo kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Legowo dalam menerima perbedaan. Toh kita ada yang sama. Ibu bapak aja sudah beda kan? Suku udah beda. Memang berbeda kok. Atau ada orang ingin memaksa sukunya harus ini. Wah, ada itu. Itu melawan sunnatullah. Perbedaan oke. Perbedaan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Toleransi. Maka toleransi itu apa artinya? Lapang dada menerima perbedaan. Nah, kemudian apa lagi? Menerima eksistensi keberadaan orang lain di samping kita, dan hidup kita damai, tentram, walaupun kita berbeda. Kenapa toleransi? Saling menghargai. Kemudian toleransi apa? Jangan menghina, jangan menyesat-nyesatkan orang. Kamu kalau benar menurut kamu itu, ya amalkan aja. Jangan nyerang-nyerang orang lain. Ini enggak. Dia amalkannya apa? Oh, ini benar, dia amal itu. Orang lain, kamu sesat, kamu ahli bid'ah, kamu ahli neraka. Itu cari perang namanya itu. Ini yang berbahaya ini. Maka saya
Ya, kepada kelompok-kelompok itu amalkan saja yang benar, tapi jangan disudut-sudutkan orang lain, karena tidak ada manusia menerima direndahkan, apalagi disalah-salahkan. Benar menurut anda, sudah amalkan saja. Tidak ada urusan anda dengan orang lain. Nah, ini kan yang jadi konflik ini kan kita aman-aman saja. NU, Muhammadiyah, Persis, banyak organisasi kita masing-masing punya ciri, tapi tenang hidup dari dulu lagi. Ada kelompok sekarang masuk, kacau dibuatnya, panas dibuatnya. Ini kan bahaya ini. Ini maka akhirnya begitulah. Bukan untuk memperelok citra Islam, tapi apa? Membuat citra Islam tidak baik. Terkesan kita berantem ya. Yang diserang-serang saudaranya sendiri, umat Islam sendiri. Nah, dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anggap dia aja yang Ahlus Surga. Dibaca pula umat Islam terbagi ke 373 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu dia pula katanya. Masya Allah. Jadi kalau nak kelompok dia kena satu coba. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu manhaj yang saya berada di situ dan sahabat. Ada ni mendakwa dialah yang manhaj Rasulullah dan manhaj sahabat. Yang lain berarti apa? Selain kelompok dia semuanya masuk. Ini berbahaya sekali. Padahal masalah-masalah yang mereka berbeda di situ sebenarnya cuma pilihan dalam masalah-masalah istihad. Baik dari sisi akidah tadi saya katakan, itu masalah akidah itu yang berbeda itu bukan kita orang-orang awam, ulama-ulama besar. Yang mana sepakat ulama mengatakan mereka itu ulama. Itu yang berbeda itu. Dan kita sebagai umat wajib kita husnuzon. Kalau sudah ulama pasti mereka mengikuti Quran dan jangan pula polemik ulama kita pula jadi hakim. Hebat pula kan? Hebat. Ya siapa kita kalau menjadi hakim ulama? Masya Allah. Berarti kalau jadi hakim ulama dia di atas. Enak aja menyesat-nyesatkan. Kalau antara ulama, antara mereka saling apa? Ya biasalah itu polemik. Kamu orang bodoh kenapa boleh ikut-ikut? Karena kalau ulama berbeda tidak ada masalah. Ketemu nanti mereka peluk-pelukan, salam, bermanis muka, tidak ada masalah. Tapi kalau orang bodoh berbeda. Kalau orang bodohnya sadar saja, kamu taklid, ya udah ikut aja. Yang mau saya salahkan. Orang taklid, kamu taklid, ya sama-sama taklid. Ya, sama-sama Metro Mini jangan saling mendahului lah, sahabat. Posisi taklid. Ngapain pula kamu nyerang orang gaya ulama pula? Astagfirullahaladzim. Ngaur-ngaur. Saya kadang ketawa saya. Kamu cuma taklid. Itu pura-pura. Ini baca satu saja. Kalau kamu ingin kita mentarji, apa baca semuanya. Apa kata Asy'ari, apa kata Maturidi, apa kata baca semua dari dalil mereka, baru mentarji. Itu kalau kita mengikuti silakan. Nggak ada orang yang marah. Mau buat apa? Tapi kalau nyalain orang, nyerang orang, apalagi nguasai masjid orang, mengambil alih, itu membuat fitnah itu. Maka kalau ada kelompok-kelompok seperti ini, saya harapkan menahan diri, jangan membuat kekacauan dalam hidup ini. Karena jangankan antara kelompok-kelompok kita umat Islam, antara beda agama pun kita disuruh toleransi. Bagaimana kita dengan sesama? Semua kita menisbatkan Muslim kita. Ataukah Anda sudah mengeluarkan saudara-saudara Anda dari Islam semuanya? Tinggal Anda aja yang Islam. Maka
ini masuk kelompok-kelompok radikal ini. Maka radikal itu nganggap benar sendiri, setelah itu orang lain semuanya salah. Yang tidak sama dengan salah. Setelah itu apa? Memaksakan orang kepada paham dia. Islam bukan begitu. Rasulullah tidak ada maksakan. Rasulullah itu malah apa? Coba akidah tauhid, usul tauhid itu sendiri. Untuk mengatakan la ilaha illallah. Semua kita kan sepakat, Maturidi, Asy'ari, akidah Salafi, semua sepakat la ilaha illallah. Ya kan? Gimana itu? Berantem-berantem. Padahal kita sendiri bagaimana Rasulullah dia dibimbing oleh Allah, orang yang berlawanan akidah. Satu syirik, satu la ilaha illallah. Rasulullah ingin mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Apakah dengan kekerasan? Dengan pemaksaan? Allah tegur Rasulullah. Apa kata di dalam Al-Quran? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu memaksa-maksa orang supaya mereka beriman ya Muhammad? Artinya Rasulullah larang maksa. Begitu juga la ikraha fid. Itu akidah. Tugas kamu hanya menyampaikan, mengajarkan. Menyampaikan, tetapi ingat, dalam menyampaikan jangan kasar-kasar. Dalam menyampaikan jangan radikal. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah. Itu mendakwa orang ke tauhid. Beda akidah sama sekali. Itu pun Allah katakan, ajak mereka, ajak, panggil mereka bil hikmah, dengan bijaksana. Masya Allah. Bijaksana itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang sangat baik, tausiah yang baik. Kemudian apa lagi? Wajadilhum billati hiya ahsan, buat diskusi dengan mereka. Tapi ingat, berdiskusi kamu hai Muhammad dengan mereka dengan berdiskusi dengan cara terbaik. Itu pesan Allah kepada Rasulullah. Apalagi kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat Allah lah kamu berlunak lembut hai Muhammad kepada mereka. Itu kepada orang non muslim. Bagaimana dengan sesama Sekarang terbalik pula. Kalau dengan apa? Muslim dia lembut-lembut, dengan sesama muslim ustaz pula ini serang-serang. Ustaz ahli bid'ah, ustaz sesat, ustaz neraka. Astagfirullahaladzim. Maka saya kepada masyarakat, jangan terpancing, jangan ikut-ikutan. Silakan berguru kepada siapa saja, ambil yang baik, yang tak baik jangan diambil. Kalau ada nanti yang mengarang-arang kepada perpecahan, siapapun orangnya, walaupun jenggotnya sampai ke lutut, jangan diikuti. Hina-hina orang lain, menyudut-nyudutkan orang lain, apalagi memponis-ponis neraka. Ustaz mana yang mengajar? Ustaz apapun dia mengikuti. Nama memponis-ponis manusia masuk neraka itu tidak boleh. Jangankan orang sesama muslim lagi, orang non muslim saja kita bilang kamu neraka. Jangan-jangan nanti pas kita sebut setelah itu muslim di masa Islam dia baik, dia masuk surga dia. Balik pada kita masuk neraka. Maka jangan sembarang menyesatkan orang, kafir, fasik apa. Kalau tidak benar tuduhan kamu, kembali semua kepada kamu. Kamu jadi kafir, kamu jadi sesat. Ini sekarang ya beragama jangan emosional.
Itulah sebabnya supaya tidak terjadi konflik, ikuti saja apa yang berlaku di negeri ini. Kenapa dibawa-bawa dari luar? Itu masalahnya. Dibawa dari luar. Ikuti aja apa yang sudah ada dalam negeri. Dan semua ikutannya ada semuanya ulama. Ada rujukannya ulama semua. Maka kalau kita mengikuti apa yang berlaku di sini kan tenang. Tapi kalau kita tampil beda, sebenarnya tak ada juga masalah. Tapi jangan singgung orang lain. Apalagi yang mayoritas kamu itu mencari konflik. Nyesatkan kemudian. Maka saya mengimbau kepada Ketua MUI, saya sebagai Ketua MUI sebagai tolong jaga ketenangan, ketertiban, kemudian kenyamanan kehidupan beragama, khususnya internal umat Islam. Jangan hidup memalukan. Maka silakan Anda berbeda tapi santun, tapi menghargai orang lain. Jangan menghina, jangan merendahkan. Karena perbedaan itu apalagi perbedaan ijtihad. Jangan-jangan Anda, orang yang Anda hina, orang yang rendahkan, dia yang benar di sisi Allah. Mana tahu? Karena masalah ijtihad itu kata para ulama, kalau berbeda pendapat selama masalah itu ijtihad, maka yang benar itu mana? Ada yang mengatakan semuanya benar. Maka kalau kamu hina, kamu menghina kebenaran. Ulama itu berpendapat. Ada yang mengatakan yang benar cuma satu. Tetapi yang satu itu yang mana? Semua mereka mengatakan Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Seperti berkunut. Tak bisa kita ponis yang berkunut subuh itu salah dan sesat. Astagfirullah. Semua ulama mengatakan kalau kunut subuh itu tunggu. Ya, itu masalah ijtihad. Beda pendapat. Mazhab yang 4 masing-masing punya pendapat. Mana yang benar? Ada yang mengatakan benar semuanya. Ada yang mengatakan yang benar cuma satu. Tapi mana yang benar dalam masalah kunut subuh? Allahu. Kalau kamu sesat-sesatkan orang, anggap kamu yang benar, jangan-jangan yang berkunut subuh itu yang benar nanti di sisi Allah. Maka ulama mengatakan dalam masalah ijtihad ada kaedah la inkara fi masail ijtihad. Tak boleh saling salah menyalahkan selama masalah itu ijtihad. Siapa yang berpegang kepada satu, pegang saja, amalkan saja, jangan menyalahin orang. Maka yang salah itu menyalahkan orang. Kamu apalagi merebut-rebut masjid orang, itu yang salah. Orang berwakaf direbut-rebut masjid orang. Setelah itu dikeluarkan pengurus. Setelah itu ustaz-ustaz pun disingkir-singkirkan. Ustaz kelompok dia saja. Ini mencari masalah ini. Maka sebenarnya kalau kita mengusul, tolong diambil tindakan kepada kelompok-kelompok seperti ini. Kepada siapa kita Ya, kepada yang memegang kebijakan. Siapa? Ya, pemerintah dalam hal ini. Untuk mengatur supaya terjadi ketentraman, kedamaian. Kalau dibiarkan ini berbahaya memang. Maka sekarang resah di mana-mana. Memang bagusnya ini memang tidak boleh dibiarkan. Silakan berbeda, tapi jangan saling menyalahkan. Kalau kita buat masjid, jangan kuasai masjid orang. Buat masjid sendiri. Siapa yang ikut silakan di situ. Tapi jangan disalah-salahkan orang. Biarkan orang mengamalkan apa menjadi keyakinannya. Ini panjang. InsyaAllah lah besok saya kaji besok tabligh akbar dalam masalah ini akan lebih luas lagi. Karena saya ini perlu, karena masalah ini sudah meresahkan sekali. Ini membuat la ilaha illallah semakin menjadi-jadi. Kalau orang sudah fanatik buta, tak mau menerima nasihat. Hati buta, kepala, otak pun tak mikir lagi, tak jalan. Yang ada Padahal kalau fanatik buta itu terlibat kadang-kadang dia tidak sadar mensakralkan manusia. Yang keluar dari ustaznya benar semua, yang dibawa oleh kelompoknya benar semua. Orang lain, kalau tidak ada kelompoknya, ustaz itu salah semua. Ini kelompok apa namanya ini? Berbahaya sekali. La ilaha illallah. Sehingga kebenaran itu seolah-olah, padahal masalah itu ulama besar yang berbeda. Orang-orang bodoh-bodoh ini, astagfirullah, bertengkar pula dia.
Jadi Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Jadi apa yang murtad tadi? Ya, itu karena perbedaan juga mazhab itu. Ada mengatakan bahwa kunut Ramadan itu dari awal Ramadan sampai akhir. Ada mengatakan tak kunut sama sekali. Ada mengatakan dari tanggal separuh Ramadan. Itulah mazhab Syafi'i. Iya, itu adalah kunut, namanya kunut salat witir di Ramadan. Ya, witir itu. Sekarang kunut di witir malam-malam Ramadan itu ya kapan? Ada yang mengatakan kunutnya dari awal Ramadan sampai akhir. Ini pendapat diantaranya mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mulainya separuh terakhir. Nah, kecuali kunut witir. Itu kunut salat subuh itu. Yang mereka permasalahkan kunut salat subuh setiap salat subuh. Tapi kadang-kadang seluruh sepakat mengatakan adanya kunut salat subuh, tapi kunutnya kunut nazilah namanya. Ketika terjadi musibah. Itu semua kunut itu. Tapi kunut nazilah bukan kunut salat subuh. Yang mengatakan kunut salat subuh setiap salat subuh walaupun tidak ada musibah, itu dua mazhab. Pertama Syafi'i, yang kedua Maliki. Yang satu mazhab seperti Hanafi mengatakan itu bid'ah. Hambali mengatakan makruh kunut subuh itu. Itu dalam mazhab mereka satu riwayat bid'ah katanya. Datang orang situ pakai Hambali, dibuat di sini. Dinukilnya di sini, langsung apa? Mazhab Syafi'i itu bid'ah. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Orang berkunut subuh masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Orang-orang bodoh yang mengatakan itu. Itu kayak orang bodoh itu. Kadang memegang mimbar pula yang bodoh-bodoh itu. Tidak ada ulama itu mengatakan. Mazhab Imam Ahmad pun Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Tapi dia tidak mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Apa buktinya? Maka Pak Imam Ahmad ketika berimam dengan Imam Syafi'i dalam solat, ikut kunut dia. Nanti orang bilang, kata kamu bid'ah. Siapa saya Imam Syafi'i? Yang katakan bid'ah itu kan ijtihad saya. Imam Syafi'i ini juga ulama. Dia katakan sunnah. Maka apa? Di situ ambil kaidah. Bid'ah yang bagaimana yang kita ingkari, maka di situ. Setiap orang mengatakan bid'ah bukan berarti betul-betul bid'ah. Itu saya umumkan, tolong didengarkan kelompok-kelompok ini. Tidak semua dikatakan bid'ah itu harus bid'ah. Karena bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah sepakat seluruh ulama mengatakan bid'ah. Itu yang kita. Ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda sendiri. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Termasuklah ulama Saudi sendiri berbeda. Seperti umpamanya apa? Salat tarawih. Salat tarawih itu apa? Ada ulama ya seperti Syekh Albani mengatakan kalau salat tarawih itu tidak 11 maka masuk witir itu bid'ah. Tanya Syekh bin Baz, tidak ada masalah, mau pilih 11, pilih 13, mau pilih 20. Coba di mereka sendiri berbeda. Sekarang siapa yang sesat itu? Berarti kalau Syekh bin Baz dia melakukan lebih dari 11, berarti pelaku bid'ah. Berarti Syekh bin Baz masuk. Masya Allah, jahil betul. Astagfirullah. Ini yang ikut. Kelompok apa ini? Tidak mengerti. Jangan tambah juga.
Ya, ya, yang penting apa? Ya kita janganlah masuk-masuk dalam soal itu. Dan kalau ada dinasihati orang-orang itu. Orang seperti itu dinasihati. Nah, kalau memang bid'ah itu bid'ah sepakat, berarti apa yang sepakat? Ada yang membuat solat yang wajib sehari semalam 15 katanya. Itu kita hadapi, itu bid'ah itu. Tapi salah kunut itu berbeda. Ada yang mengatakan bid'ah dan tidak. Termasuklah zikir berjamaah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak ada masalah. Siapa yang mengatakan tak ada masalah? Bahkan mustahab. Imam Nawawi. Kamu dengan Imam Nawawi siapa kamu? Tobat baru ngaji itu apa pula? Setelah itu ulama besar. Maka sudah, kalau sudah berbeda ya masing-masing silakan ikut, tapi jangan menyalah. Kuncinya jangan menyalahkan. Nah, perbedaan tidak ada masalah. Perbedaan akan menjadi komplit kalau seandainya masing-masing dia menganggap benar, yang lain dituding-tuding atau cari perkara. Nah, kita jangan, non-muslim pun tak boleh kita menghina, tak boleh kita mencaci merendahkan mereka, menghormati, apalagi sesama punya hak, kewajiban antara sama muslim. Tolonglah orang-orang yang jangan buat masalah aja lagi. Berbeda silakan, diam aja, amalkan tapi jangan disalah-salahkan orang itu aja. Itu pesan saya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, sejuk. Tidak ada masalah. Kalau tidak nanti habis energi, kasihan kita. Banyak masalah yang harus kita apakan. Masa itu aja masalah. Wah musta'an. Itu dapat saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi